warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Jemaah sekalian, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang besar dan banyak. Tidak ada nikmat yang ringan, tidak ada nikmat yang kecil. Semua nikmat Allah itu besar. Kita bahas malam ini faslun al-aqlu wal hawa. Sering kita sampaikan qala ba'dul ulama, perkataan banyak para ulama. Kalau di sini di halaman 61 kitab Aqaid Dunya Waddin terbitan Dar Ibnu Katsir, Allah berfirman, para ulama berkata, raqaballahul malaikata min aklin bila sahwatin. Raqaba itu menyusun atau membentuk, mencipta. Allah Ta'ala sebagai fa'il, fi'ilnya raqaba Allah menyusun al-malaikata, para malaikat, min aklin bila sahwatin. Kalau susunan malaikat itu mereka punya akal tapi tidak punya. Wa raqabal bahaima min sahwatin bila aklin. Sedangkan Allah menyusun binatang ternak itu, binatang itu min sahwatin, mereka dari syahwat bila aklin, binatang tidak punya akal. Berbalik ya, berbalik. Kalau malaikat disusun memiliki akal tanpa syahwat, binatang disusun oleh Allah Ta'ala hanya punya syahwat tanpa punya akal. Wa raqaba ibna Adam min kilaihima faman ghalaba aqluhu sahwatahu fahuwa khairun minal malaika. Sedangkan Allah Ta'ala menyusun anak Adam itu dari dua yang Allah susun pada malaikat dan binatang. Anak Adam manusia punya akal dan punya syahwat. Faman, barang siapa ghalaba aqluhu sahwatahu, barang siapa yang akalnya dominan, bisa mengalahkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaika, maka dia manusia itu lebih baik daripada malaikat. Sebaliknya, waman ghalabat, barang siapa yang dominan, menang syahwatuhu,
syahwatnya aklahu atas akalnya fahuwa syarrun minal bahaim, maka dia lebih jelek, lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi dari sekian pertemuan kita sudah bisa mengambil kesimpulan tentang akal dan hawa, dua material yang saling berlawanan. Ya, akal bukan material yang dibungkus oleh tulang tengkorak, itu namanya otak. Kalau otak sapi volumenya lebih banyak daripada otak kita. Ya, karena anak kecil kayak itu, Yumi itu sudah punya otak, tapi belum berakal ya. Saya jadikan contoh ini dia belum berakal. Karena belum berakal, dia belum kena beban syariat. Kalau sudah berakal, maka sudah kena beban syariat, sudah wajib sholat, Ramadan wajib puasa. Gitu ya. Cuma yang antik dari manusia itu begini. Kalau taklif itu terkait bukan sekedar berakal tapi juga baligh. Jadi beban taklif kan tiga ya. Dia seorang muslim, dia berakal dan baligh. Karena dalam Islam manusia itu kibaruhu laisa bisinni. Jadi mengukur manusia itu sudah besar itu bukan dari usia berapa tahun. Kalau binatang dinamakan sudah besar itu dilihat dari tahun. Cara kan kewan kan wis oleh nggo korban, nggo akikah nek taune wis cukup umur. Dalam bahasa fikihnya itu sudah musinnah. Sudah cukup tahun, cukup umur. Itu kan binatang. Tumbuhan juga begitu, dikatakan sudah besar kalau dia sudah bertahun-tahun. Kalau dia masih kecil, cilik binatang. Tapi manusia itu tidak. Jadi meskipun dia belum balik, itu dia bisa menjadi manusia besar. Dilihat dari apa? Usia? Bukan, dilihat dari akalnya. Makanya ada pepatah mahfudot apa? Al-alimu kabirun wa in kana sagiron. Orang alim itu besar meskipun dia masih kecil. Wal jahilu, orang bodoh itu sohirun, hakikatnya kecil. Wa in kana kabiron, meskipun dia sudah besar. Makanya dulu di Mesir itu ada orang ngajar fikih di masjid siang hari bulan Ramadan. Itu dia sambil minum. Padahal dia mengajar fikih bulan Ramadan siang-siang, tapi dia minum. Kok bisa? Dia bisa, wong dia ini belum balik, isih bocah, masih anak-anak, tapi akalnya sudah jalan, cuma belum balik. Jadi sudah besar ya, artinya secara ilmu dia sudah besar, sudah ulama. Mulang itu awan-awan poso-poso ngumbi. Lalu dia sudah pinter bahwa dia belum punya beban syariat, wong dia burung balik, tapi sudah berakal. Nah itu ya. Makanya sebetulnya akal itu tidak harus menunggu sudah balik. Itu ya, tidak harus menunggu sudah balik. Kadang-kadang masih kecil sudah pinter. Saya punya murid ngaji TPQ, iku ya isik cilik ya, isik kecil, umur 5 tahun. Kalau mengaji baca Quran itu ya, itu misalnya dia keliru
dielingno niku malah bantah. Dia keliru malah Ustaz salah. Malah nyalahake. Sudah berakal ya. Malah nyalah-nyalah padahal dia keliru ya, dia keliru. Jadi mestinya itu bacaan idgham, ternyata dia baca idhar. Ketika kita ingatkan itu malah aku mau coba mau Pak, ki mau coba ngene, oh salah, astagfirullah bukan, tidak. Padahal dia yang keliru ya. Ya itulah anak-anak. Jadi gitu. Nah, akal dan hawa itu hal yang bertolak belakang. Wa amal hawa fahuwa anil khairi sodun walil aqli mudadun. Hawa itu bagi kebaikan hanya menjadi penghalang. Dia itu penghalang berbuat kebaikan. Hawa. Jadi fa'amal hawa fahuwa anil khairi sodun. Terhadap kebaikan dia itu cuma menghalang-halangi. Misalnya ya. Malam-malam mau tahajud. Tahajud itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Tapi dasar hawa, jam-jam loro enak-enake turu. Jadi secara ilmu kita paham tentang keutamaan qiyamul lail, fadilahnya, pahalanya. Tapi karena kita masih sangat ngantuk, akhirnya apa? Batal qiyamul lail. Kan begitu. Batal, enggak jadi. Kalah oleh keinginan tidur. Dalam Islam itu tidak dilarang hawa nafsu itu, tetapi dia dikelola, ditundukkan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis yang masyhur itu kan la yu'minu ahadukum hatta yakuna wa taba'an lima jitu. Enggak sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya itu ditundukkan. Yo kita yang ngantuk ya tidur, cuma tidur ada waktunya. Kita lapar ya makan, cuma makan itu ada aturannya, ada waktunya, ada ketentuan fikihnya, ada yang perlu ditinggalkan, bahkan tidak boleh makan haram ya. Makanya hawa itu anil khairi sodun, terhadap kebaikan dia itu cuma menghalangi. Mau puasa Senin Kemis, pahalanya besar. Tapi kan kita juga punya hawa nafsu, pengen makan, selera makan. Besok Senin kan, tapi besok itu ada undangan akikohan. Kira-kira ya, kira-kira besok kita puasa apa menunda puasa ya. Karena kita punya keinginan, besok ana undangan iku jam 12 mangan wedhus, mangan kambing ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kita tidak jadi puasa. Kalau ini tidak tercela wong hanya puasa sunnah. Tapi paling tidak kita terhalangi dari sebuah dosa. Hawa itu apa saja. Walil akli mudadun, dan dia menjadi lawan, bandingan bagi akal. Hawa nafsu itu menyelisih akal. Kalau akal ke kanan, hawa nafsu ke kiri. Akal ke selatan, hawa nafsu ke utara. Jadi itu berbalik, berbanding terbalik, berseberangan,
berselisih antara akal dan hawa. Nah, li'anahu yuntiju minal akhlaqi qobaiha atau qobaihaha, baca nasab. Karena hawa nafsu itu tidak menghasilkan terhadap akhlak kecuali hanya akhlak buruk. Hawa nafsu itu kalau dia melahirkan satu akhlak, perilaku, maka perilakunya juga perilaku buruk. Misalnya orang yang misalnya hawa nafsu terhadap makannya itu luar biasa. Akhirnya apa? Poso ora kuat tapi nek mangan geragas. Ora? Wong nek hawa nafsu makannya kuat kan geragas. Jadi jatai koncone di jupuk. Padahal ketika kita makan itu kul bismillah wa kul bimayalik. Makan itu dengan mengucap bismillah dan yang terdekat. Tapi karena dia wong gerakas nek cedak iku misalnya kerupuk sambel, sementara dia seneng gulai kambing ning kono, berangkat. Jiko. Ya, melahirkan akhlak yang buruk. Betul. Tapi ketika dia itu punya akal, meskipun belum tahu syariat lah ya, tapi akal yang dominan, dia tahu etika, istekon ngarepe sambil mbek kerupuk terus sambil mbek kerupuk. Tapi yang punya akhlaknya kan dalam istilah di santri itu al-aqulu baghidun fil qalbi, gitu ya. Di ta'limul muta'alim al-aqul, orang yang doyan makan itu baghidun fil qalbi, itu dibenci oleh hati, diserii koncone. Ya, hawa nafsu doyan mangan. Hawa nafsu doyan turu waduh. Esuk-esuk kerja bakti resik-resik malah ngorok. Koncone serik ra iku. Sore jikono ember dani banyu gebyur wae, biur gitu. Jadi hawa nafsu itu li'anahu yuntiju minal akhlaqi qobaihaha. Dia menghasilkan akhlak. Kalau dia menghasilkan perilaku, ya perilaku buruk hawa nafsu itu. Wa yudhiru minal af'ali qobaihiha. Kemudian akhirnya hawa nafsu itu memunculkan perbuatan-perbuatan sifat asli, ya, minal af'ali qobaiha, yudhiru minal af'ali qobaiha, bisa menampakkan watak aslinya, watak asli kita jadi kelihatan ketika orang itu dominan akhlaknya. Tapi kalau dia punya dominan hawa nafsunya, kalau dia punya lebih dominan akal, insya Allah dia bisa menjaga diri, ya. Jadi sing watak aslinya itu berangasan kan akhirnya kan, ya kan gitu. Kalau pengen tahu watak asli itu anak-anak, ya. Kalau masih anak-anak kan watak asli ini kan ketok. Waya sholat pelayon, nah, acara makan-makan belum dibuka sudah ojiko dhisik, jenenge bocah, ya. Ini juga anak-anak. Kalau sudah besar itu kan akhirnya akalnya sudah jalan kan malu kan begitu. Kalau masih anak-anak kan tidak malu. Ya aku jikono jus kaya itu. Ini juga anak-anak ya. Jadi akhirnya menampakkan karakter asli. Itu. Nah ketika akal sudah jalan, akhirnya jikono izin malu ya, insyaallah ya. Wa yaj'alu sitral muru'ata mahtukan wa madkhala sirra maslukan. Hawa nafsu itu menjadikan penghalang muru'ah terbuka. Jadi setiap orang itu kan punya muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu harga diri. Nanti di belakang ada bab muru'ah. Ada bab muru'ah itu
definisinya nanti saya tak buka lagi, agak lupa harus buka lagi. Definisi menurut Al-Mawardi maksud saya. Jadi muru'ah itu harga diri ya. Jadi ia bisa menjaga perkara-perkara yang secara syar'i itu tidak dosa, tapi tidak pantas. Itu muru'ah ya, itu ranah muru'ah. Kalau dosa secara syar'i itu sudah bukan, itu sudah terlarang ya, haram ya. Jadi gitu ya. Akhirnya harga diri seseorang menjadi rusak karena hawa nafsu. Wa madkhalas sirra maslukan, dia menjadi jalan bagi pintu masuk keburukan. Madkhalas sirra ya, atau madkhalas sarra, dibaca syarra ya boleh, sirra boleh. Madkhalas syar. Madkhal itu tempat masuk keburukan. Jadi pintu keburukan. Madkhal itu pintu keburukan menjadi jalannya. Jalan pintu keburukan itu hawa nafsu. Ya. Wa madkhalas sari maslukan. Pintu jadi jalan bagi pintu keburukan. Itu hawa nafsu. Hati-hati. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-hawa ilahun yu'badu min dunillah. Al-hawa ilahun yu'badu min dunillah. Hawa nafsu itu ilah yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Tala qaulahu, kemudian beliau membaca firman-Nya Allah Ta'ala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, surat Al-Jasiyah ayat 23. Ibnu Abbas, al-hawa ilahun yu'badu, hawa nafsu itu bisa menjadi ilah yang diibadahi. Padahal ilah itu kan kita hanya boleh mengilahkan itu cuma satu, yaitu Allah ya. Ini Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu bin Abbas, kata beliau, al-hawa ilahun yu'bad. Hawa itu bisa menjadi ilah yang disembah. Padahal kita hanya boleh menyembah, ilah kita hanya satu, la ilaha illallah. Ilah kita itu cuma Allah. Tapi dia bisa menjadi ilah yang disembah. Kemudian beliau baca ayat, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa engkau tidak perhatikan kepada orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, dalam literasi Arab itu ilah itu artinya banyak ya. Sampai misalnya seorang pemuda yang ia tidak bisa tidur sebelum dia mungkin video callan sama pacarnya, maka dia mengatakan aliftu bi fulanah, aku telah jadikan fulanah sebagai ilah. Karena apa? Dia nggak bisa tidur sebelum lihat wajah pacarnya. Maka dia telah mengikuti hawa nafsunya, menuhankan, mengilahkan tadi. Alih tu bi fulan, aku mengilahkan si fulana. Bisa begitu. Gitu ya, ilah. Gitu. Al-hawa ilahun yu'bad. Bahaya ya. Bisa menjadi ilah yang disembah. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ikrimah rahimahullah ta'ala. Ikrimah itu ulama tabi'in ya.
Beliau ketika menjelaskan ayat surat Al-Hadid ayat 14, ada ayat yang berbunyi walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Ini ayatnya terpotong-potong, saya satukan. Ikrimah ketika menjelaskan ayat walakinnakum fatantum anfusakum, walakinnakum akan tetapi kalian, fatantum anfusakum kalian terfitnah oleh diri kalian, yakni bisahwat, bisahwat. Wa tarabbastum dan kalian menunggu-nunggu, yakni bitaubah, artinya menunggu-nunggu tobat, tidak segera bertobat, ya. Wartabtum dan kalian ragu-ragu, yakni fi amrillah, ragu-ragu terhadap amrillah, terhadap segala urusan Allah Ta'ala, janji-janji Allah Ta'ala, janji tentang pahala, ancaman tentang hukuman dosa, masih ragu. Wa gharratkumul amani, yakni bit taswif, jadi dia menunda-nunda tadi ya, nunda-nunda, angan-angan umurku sik enom, engko tobatku nek wis tuwa. Hatta jaa amrullah, sampailah datang amrullah, yakni al maut, kematian. Wa gharrakum billahil ghurur, yakni asyaiton, dan kalian telah ditipu dari Allah oleh sang penipu, yaitu syaiton. Itu ya. Itu Ikrimah ketika menjelaskan surat Al-Hadid ayat berapa? 14. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Jadi sudah ada yang ngafal juz 27 terakhir surat Al-Hadid, ya. Surat terakhir dari juz 27, surat Al-Hadid, surat besi, ya, surat besi. Jadi Ikrimah rahimahullah beliau menjelaskan walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kalian telah terfitnah oleh nafsu kalian, yakni syahwat. Jadi kita itu terfitnah oleh syahwat. Kita ini terfitnah oleh syahwat, masing-masing kita. Tentu tiap orang punya syahwat yang berbeda-beda, dan itulah pintu setan yang paling gampang dimasuki setan. Jadi ya, syahwat. Wa tarabbastum, kita sudah sadar tertipu oleh syahwat, tapi kita masih menunggu-nunggu. Artinya menunggu-nunggu, menunda-nunda taubat, menunggu kan nunda-nunda. Engko lah mengko wae sik enom tobatnya mengko wae. Masih punya kesempatan umur panjang. Ae. Wa tarabbastum. Wartabtum, dan kalian masih ragu fi amrillah. Ya, ragu fi amrillah, bahwa kematian itu bisa datang tiba-tiba, kita tidak tahu. Nunda-nunda tobat, ternyata mati sebelum bertobat, kan naudzubillah. Wa gharratkumul amani, dan kalian tertipu oleh angan-angan, bitaswif, dengan menunda tadi, hatta jaa, sehingga datanglah amrullah, kematian, yakni kematian. Wa gharrakum billahil ghurur, wa gharrakum, dan menipu kalian billahi, dari Allah, al-ghurur, sang penipu, yakni setan. Kalian tertipu oleh setan. Jadi kita ini difitnah oleh syahwat dan ditipu oleh setan. Naudzubillah. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ta'atu syahwati daun, mengikuti syahwat itu penyakit. Wa isyanuha dawa, dan mengingkari syahwat itu obat. Ya.
mentaati syahwat itu penyakit. Ini hadis ya. Ta'atu syahwati da'un wa isyanuha dawaun. Dan mengingkari memaksiati syahwat itu adalah obat. Ini tentang hawa nafsu. Waqala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "Iqda'u hadhihi nufusa an sahwatiha fa innaha tala'ah." Iqda'u itu maknanya adalah ifda'u. Ifda'u di keterangannya nomor 3 ifrohu. Iqda'u hadhihi nufusa, artinya ifrohu, kosongkan nafsumu, hadhihi nufus an sahwatia, dari syahwat, dari keinginannya ya, dari kesukaannya. Jadi saha itu artinya kesukaan. Iqda'u hadi nufusa an sahwatia, artinya ifrohu, kosongkan nafsu dari keinginannya. Gampang sekali muncul. Tola'ah itu mudah sekali muncul. Tola'ah itu artinya mudah sekali muncul. Jadi Waqala Ali bin Abi Thalib berkata, akhafu alaikum isnain, aku takut dari kalian dua hal. Satu, itba'ul hawa. Dua, tulul amal. Fa inna itba'al hawa yasudu anil haq, wa tulul amal yunsil akhirah. Kata Ali, aku takut dari kalian dua hal, mengikuti nafsu dan panjang angan-angan. Kenapa kok ditakuti oleh Ali dua hal ini? Karena itba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu itu yasudu anil hak. Orang yang suka mengikuti nafsu pasti terhalangi dari berbuat kebaikan. Pasti terhalangi dari buat kebaikan. Misalnya hawa nafsu senengnya mabuk, akhirnya terhalangi dari kebaikan. Seneng nonton dangdut, wah, kadang-kadang kurang ajarnya dangdut itu siang hari Jumat. Oh itu ya, eneng nom-noman. Apa ini dinang? Dolan, ki Jumat malah ngondelok dangdut. Akhirnya apa? Enggak Jumatan, mulai mendem, bareng pulang ngamuk, misalnya begitu. Jadi mengikuti hawa nafsu itu yasudu anil hak, menghalangi dia dari kebaikan. Akhirnya enggak Jumatan, melanggar larangan orang tua, melanggar perintah Allah Ta'ala, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amal yunsil akhirah. Tulul amal, dia merasa masih muda, memper nek atau ndablek ya. Kemudian nanti tobatnya lah mengko-mengko. Dia lupa bahwa akhirat itu selalu datang menghampirinya, dan kematian datang tiba-tiba tak terduga, itu tidak disadari. Itulah hawa nafsu yang ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib. Akhafu alaikum isnan, aku takut pada kalian dua perkara. Satu, ittibaul hawa, suka mengikuti nafsu. Yang kedua apa? Panjang angal-angal. Karena panjang angal-angal akhirnya lupa dengan akhirat. Ya.
Qala Asy-Sya'bi inama sumiyal hawa hawiyan li anau yahwi sahibau. Hawa nafsu itu disebut dengan hawa dengan apa? Karena dia itu hawiyan. Hawiyan itu maknanya itu banyak hawa nafsu itu ya. Kalau di Ta'limul Muta'allim itu ada ungkapan fa'inal hawa fahuwal hawanu bi'aini. Namanya hawa nafsu itu hawan. Hawan itu artinya adzul wal khizyu. Hawan itu artinya dzul. Dzul itu hina. Khizyun juga hina. Jadi disebut juga hawiyan atau hilang atau membuang, menghilangkan, membuang. Karena apa? Dia bisa menghilangkan seseorang, menghilangkan nyawanya, menghilangkan harga dirinya, menghilangkan ilmunya, menghilangkan macam-macam. Kan gitu ya. Makanya fa'inal hawa lahuwal hawan bi aini. Ya, gitu ya. Makanya kila fi mansuril hikam, dalam kitab-kitab hikam itu ada ungkapan begini, man atau ahawahu atau aduwahu munahu. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya berarti dia telah memberi kepada musuhnya keinginannya. Lah keinginan musuh itu apa? Mengalahkan kita, kan gitu. Kalau kita punya musuh, keinginan musuh kita itu apa? Ya mengalahkan kita, menjatuhkan kita, menghinakan kita, kan gitu. Maka man atau hawahu atau aduwahu munahu. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya berarti memberi kepada musuhnya keinginannya. Kalian tahu apa keinginan musuh? Keinginan musuh itu menjatuhkan kita, mengalahkan kita, menghinakan kita. Artinya kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti musuh menjatuhkan kita, mengalahkan kita, menghinakan kita. Kita akhirnya hina. Itu ya. Waqala ba'dul hukama, para ahli hikmah berkata, al-aqlu sadiqun maktuun wal hawa aduun matbuun. Akal itu teman yang diputus, teman yang diputus, sementara hawa itu musuh yang diikuti. Ini para ini ahli hikmah ya, ini hikmah. Al-aqlu sadiqun maktuun. Akal itu teman yang diputus. Akal itu teman yang diputus. Wal hawa aduun
Gini Pak. Oh, pencet. Dulu di awal-awal kita sampaikan bahwa al-aqlu khairu sodikin, atau sodikun marjuun. Akal itu sebaik-baik teman, kan gitu. Tapi kenyataannya hari ini al-aqlu sodikun maktu. Akal itu justru teman yang diputus. Padahal kita kudune kon golek kanca, ya. Jangan mutus hubungan dengan teman. Tapi akal buktinya menjadi teman yang diputus. Buktinya. Dan hawa nafsu yang mestinya musuh, tapi justru diikuti. Gitu ya. Jadi dibaca bareng-bareng. Al-aqlu sodikun maktuun wal hawa aduun matbuun. Ini jadi peribahasa ya. Al-aqlu sodikun maktuun wal hawa aduun matbuun. Jangan diamalkan. Artinya begini, jangan sampai kita memutus hubungan dengan akal. Akal teman kita, khairu sodikin, itu akal. Dalam penyataannya begitu hari ini itu ya, nyata. Alhamdulillah itu. Nah, sudah isya itu. Waqala bulagha, para ahli balaghah berkata, afdhalun nasi man asohawa. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memaksiati hawa nafsunya, orang yang bisa mengingkari hawa nafsunya. Wa afdalu minhu man rafadha dunya. Dan yang paling afdol di antara mereka adalah yang bisa meninggalkan dunianya. Gitu ya. Sudah isya. Ini masih panjang pembahasan tentang akal dan hawa nafsu, tapi kita cukupkan ya. Sudah isya. Jadi paling tidak dari sekian pertemuan kita bisa menyimpulkan ada sesuatu yang paling berharga dari kita adalah akal kita. Akal, dan akal yang benar itu sudah menunjukkan kita kepada kebaikan. Gitu. Kalau pekan lalu saya sampaikan, sapi itu semakin besar, semakin liar. Cara mengendalikan sapi adalah dicocok hidung. Nah, cocok hidung itu bahasa Arabnya ikol. Dengan ikol, jotosi wong. Dengan ikol sapi bisa ditundukkan sekehendak kita. Sama dengan akal kita, ketika kita punya akal, maka akal kita membimbing kita kepada jalan yang lurus. Nah, jadi bayang non akal bagi kita itu seperti keloh bagi sapi atau unta. Gitu. Artinya kalau misalnya manusia punya akal kok tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, podo karo sapi liar, ambek kuda liar, unta liar kan gitu. Itulah pentingnya akal. Makanya jangan salahkan ketika anak kecil itu liar karena akalnya belum salah. Ono ngaji dijotosi, era. Jadi belum, namanya juga akalnya belum jalan ya, ngaji dijotosi. Cara itu kan. Bosnya ngantuk kayak dijotosi lah tangi. Itu. Masya Allah. Jadi gitu anak jamaah sekalian, kita bahas tentang akal ya. Makanya hawa nafsu bahayanya kan, wa amman khofa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Gitu kan? Wa amman khofa maqama rabbih, ketika dia punya akal, karena punya akal akhirnya kemudian dia yakin dengan amrullah, yakin dengan Allah Ta'ala, dia ngerti tentang makomnya Allah Ta'ala, kemudian wanahan nafsa anil hawa, lalu dengan akalnya itu dia bisa menahan hawa nafsunya, fa'inal jannata, maka sesungguhnya surgalah yal ma'wa, menjadi tempat tinggalnya nanti.
Sebaliknya apa? Sebaliknya tadi, kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, ya neraka tempat. Kita akhiri dan tutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.